Ya Allah, Engkau adalah roh adanya, dan Engkau telah menyatakan dalam firman-Mu, barang siapa yang hendak menyembah Engkau, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tidak dapat melihat Engkau, ya Tuhan. Namun lagu ini mengingatkan kami bahwa Engkau nyata, dan kami mengucap syukur karena kami boleh mengalami kenyataan Engkau dalam kehidupan kami. Bukan cuma dengan berkat-berkat-Mu yang kelihatan, tetapi terutama dengan pengampunan dosa yang kami alami, kasih-Mu yang kami rasakan. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan juga, meskipun berulang kali dan ada saja terus-menerus kami menyedihkan hati-Mu dengan dosa-dosa kami, namun Engkau tak kunjung-kunjung putus, selalu mendeklarasikan bahwa Engkau mengampuni kami. Itulah bukti kenyataan buat kami, Tuhan. Tak lain tak bukan, hati kami mestinya bertambah cinta kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, dan Engkau begitu baik kepada kami, dan tidak mau menukarkan Engkau dengan apapun juga. Sore hari ini, bukakanlah pikiran kami, berilah kami pencerahan Roh Kudus untuk kami mengerti firman Tuhan. Bukan sekedar sebagai sebuah cerita, baik buat kami yang dewasa maupun anak-anak kami, tapi melihat hubungan firman itu dengan kami, belajar dari tentang firman Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat-Nya. Jangan kami malah seperti umat yang Engkau catat dalam Alkitab, tidak mengenal Engkau, padahal Engkau begitu mengasihi kami. Berilah kami pengajaran Tuhan, tolonglah hamba Tuhan dapat menjelaskan firman Tuhan dengan terang, dengan benar. Segala kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Semua membuka kitab 1 Samuel. Kita sedang menjalani serial tersebut. Hari ini sampai di pasal 8. 1 Samuel pasal yang ke-8. Satu Samuel pasal 8. Kalau semua sudah menemukan, saya mau ajak kita baca satu pasal ini semua, ya. Sebagai hormat kepada firman Tuhan, kita baca dengan berdiri. Kita baca silih berganti per 2 ayat. Jadi saya membaca ayat 1, 2, jemaat membaca ayat 3, 4. Begitu, kita konsentrasi, jangan sampai keliru ya. Saya juga nggak boleh keliru, saudara-saudara juga jangan keliru. Ayat 1, 2 saya bacakan, sambung kemudian 2 ayat berikut, jemaat baca ini kompak dengan bagus. Pasal 8 ayat 1 dan 2. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami." Ya, ayat 6 saudara-saudara. Saya kan 1, 2, 3, 4, saya 5 dan 6 dong. Oke, saya 6 sekarang. Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu.
Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, sebab jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuelnya, senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia jikalau kita mengerti, terutama kita melaksanakan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kenapa saya ajak saudara-saudara baca Alkitab giliran 2 ayat, kenapa nggak 1 ayat saja? Bikin bingung? Kalau saudara mengapa saya pakai cara itu? Sengaja supaya kita konsentrasi. Kalau enggak, kalau cuma 1 ayat, kita seperti mesin. Pokoknya habis Pak Pendeta, kami, habis kami, Pak Pendeta. Tapi kalau 2 ayat, saudara mesti fokus, betul? Dan waktu saudara fokus membaca firman Tuhan, saudara berkah. Waktu kita baca baik-baik, Tuhan sudah berikan pencerahan. Di dalam sejarah umat Tuhan, sebenarnya pembacaan Alkitab adalah bagian yang penting dalam kebaktian. Orang-orang Yahudi setiap kali beribadah, mereka ada waktu pembacaan Alkitab. Bukan cuma Pak Pendeta, bukan cuma imam yang baca Alkitab. Umat juga harus mengerti Alkitab. Ya. Sebab dalam hidup kita tidak bisa diwakili oleh orang lain. Betul? Waktu saudara menghadapi persoalan, bisa nggak ambil Pak Pendeta yang wakili menanggung tantangan tentang kehidupan kita? Tidak bisa. Harus saudara dapat jawab sendiri dari Tuhan. Dari mana saudara dapat jawab? Dari firman Tuhan. Kalau saudara tidak kenal firman Tuhan, saudara akan mengalami banyak susah dalam hidup ini. Ya. Jadi saya senang mengajak saudara baca Alkitab, bukan cuma ayat-ayat emas yang bagus-bagus, tapi juga seluruh Alkitab kalau bisa baca dan belajar dari hikayat yang lengkap. Oke. Tema besar dalam seri Bible Study yang sedang kita jalani adalah apa tema besarnya?
Yang ikut Bible study? Pasang surut dalam kehidupan. Oh iya, cuma Pak Taufik yang tahu, sebab setiap kali yang memperbanyak bahan PA itu Pak Taufik. Jadi Pak Taufik yang paling hafal. Yang lain meskipun sudah ikut, lembar-lembar sudah pegang, lupa terus. Tema kita adalah pasang surut dalam kehidupan. Saudara-saudara, tema itu hendak mengingatkan kita akan sebuah kenyataan bahwa hidup ini tidak terus stabil. Gak selalu kalau senang terus, sehat terus, makmur terus, pekerjaan bagus terus. No, tidak kita harapkan, tidak kita pujikan, tidak kita doakan, tetapi bisa saja terjadi. Tidak selalu pasang, tapi ada surutnya. Pekerjaan lagi bagus-bagus, tiba-tiba bos bisa beritahukan, benahi mejamu, hari ini pulang kamu nggak kerja lagi di sini. Hah? Itu surut mendadak. Ya, tsunami bahkan. Dari pasang-pasang tiba-tiba kering, habis itu naik lagi dan bencana. Pasang surut macam-macam. Sehat-sehat, tiba-tiba bisa sakit. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengungkapkan lagi kenyataan pasang surut dalam kehidupan, juga dalam kehidupan umat Tuhan. Pasal 7 itu surut atau pasang? Ayo, pasal 7 2 minggu lalu kita renungkan bersama-sama, dan hari Jumat kemarin sudah kita pertajam. Itu pasang atau surut? Pasang. Ada surut, tapi habis itu pasang. Betul, di ayat yang pertama atau ayat kedua dikatakan sudah 20 tahun tabut perjanjian tinggal di Kiryat Yearim. Umat Israel tidak bahagia hidupnya, mereka mengeluh kepada Tuhan. Oke, itu surut, keadaan sedang prihatin. Tapi sesudah mereka bertobat, seperti pasang, berkat Tuhan dipulihkan. Betul, bahkan di akhir pasal, menjelang akhir pasal dikatakan seumur hidup Samuel, ya, orang Filistin gak mengganggu mereka lagi, dan kota-kota yang dulu diambil orang Filistin sudah direbut kembali oleh orang Israel. Seumur hidup Samuel, hidup mereka tenang, makmur. Tapi pasal 8 saudara lihat, ada keadaan mulai surut. Samuel gak terus gagah. Seperti saya, seperti saudara, setiap hari dia juga bertambah tua. Ayat 1 pasal 8 mengatakan setelah Samuel menjadi tua, lalu dia angkat anak-anaknya menjadi hakim. Anak-anaknya tidak hidup seperti Samuel. Ini suatu hal yang menyedihkan. Pola lama itu terjadi lagi. Sebelum Samuel, imam besar siapa? Eli. Eli sudah tua, anak-anaknya jadi baik-baik tidak? Tidak. Anak-anaknya hidup tidak karuan sampai Tuhan marah dan menghukum kedua anak tersebut beserta dengan Eli juga. Samuel juga begitu. Apakah ini kesalahan Samuel? Seperti Eli? Ada orang mengatakan Samuel juga sama seperti Eli, gak mengurusi anaknya. Saya tidak setuju, saudara-saudara. Samuel tidak sama seperti Eli, karena firman Tuhan tidak menegur Samuel. Dan yang dikatakan adalah kedua anaknya tidak hidup seperti ayahnya. That means Samuel hidupnya oke, baik-baik, tapi anak-anaknya yang tidak baik. Jadi kalau kita jadi orang tua, kita sudah usahakan anak kita ajar baik-baik, kita nasihati, kita berikan bimbingan, kita perhatikan, kita bina, kita ajak dia mengenal Tuhan. Tapi somehow waktu dia dewasa, dia jadi murtad, hidup tidak karuan. Jangan blame ourselves selalu. Jangan terus, aku tidak berguna jadi orang tua yang gagal. Tidak harus begitu, saudara-saudara. Setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Waktu dewasa, anak itu bisa pilih jalannya sendiri. Ya, ini memang menyedihkan. Kita melihat di sini keadaan habis pasang surut lagi.
Lalu rakyat kecewa. Melalui tua-tua mereka, jadi pemimpin rohani, seperti majelis begitu, mereka datang kepada Samuel. Mereka bilang, apa ayat 5? Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Kalimat ini sangat menyedihkan sekali didengar oleh Samuel. Coba kalau saudara tempatkan diri di posisi Samuel. Sebagai pemimpin, berhasil, disegani, dihormati, berwibawa. Tetapi di masa tua, orang datang bilang, kamu sudah lauhela, sudah tua kamu. Ya, gak bisa lebih lama lagi pimpin kami. Dan anak-anakmu yang kamu angkat menjadi wakilmu, hidup tidak seperti kamu. Bahkan makan suap, malu sekali saudara-saudara. Anak Samuel itu bisa disuap. Kalau ada persoalan, dua pihak bertikai datang kepada anak-anak Samuel, lalu mereka membela yang mana? Yang bisa bayar mereka banyak. Ada lagu di Indonesia, Majuta Kentara, saudara tahu lagu itu? Lagu Mars. Membela yang dulu bilang membela yang benar, sekarang Majuta Kentara, membela yang bayar. Yang bayar. Jadi anak-anak Samuel itu nyanyi lagu seperti itu, Majuta Kentara, membela yang bayar. Malu-maluin sekali, seperti itu. Samuel sedih. Tapi Samuel berjiwa besar. Dia tidak tersinggung, sebab dia baru rasa tidak senang ketika dia dengar kalimat berikut. Ayat 6 berkata, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Saudara-saudara, Samuel orang yang berjiwa besar. Dia tidak tersinggung untuk dirinya sendiri, tapi dia sangat sedih ketika dengar umat itu minta raja untuk memimpin mereka dan memerintah mereka. Saudara, apakah persoalannya di sini? Waktu mereka datang bilang, engkau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Apakah itu persoalan utama yang hendak mereka ajukan kepada Samuel? Ternyata tidak. Mereka mau mengajukan satu permintaan, bahkan mendesak permintaan itu, bahwa mereka tidak mau lagi dipimpin oleh utusan-utusan Tuhan. Zaman itu umat Tuhan dipimpin oleh hakim-hakim. Sebelum ada nabi dan raja, mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Tapi setelah Samuel sudah tua dan anak-anaknya hidup tidak seperti Samuel, umat menggunakan kesempatan untuk bilang, stop, kita tidak mau lagi dipimpin oleh wakil-wakil Tuhan seperti hakim-hakim seperti engkau Samuel. Berikanlah kami raja seperti bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja. Saudara, apa persoalan yang timbul di sini? Kita harus belajar bahwa ketika hidup ini mengalami surut, pasang surut, kemudian timbul persoalan seperti yang dihadapi oleh umat, anak-anak Samuel tidak seperti ayahnya, tentu itu persoalan. Tapi perhatikan saudara, mereka mencari jalan keluar mengatasi persoalan, tidak tanya Tuhan, tidak mau ikut sertakan Tuhan, tapi menempuh jalannya sendiri. Kambuh lagi penyakit lama ini. Di pasal 4 mereka perang, bukan? Perang dengan Filistin, terpukul kalah. Mereka pulang, lari kocar-kacir, terus sampai ke kampung halaman mereka bilang apa? Mengapa kita terpukul kalah? Mengapa Tuhan izinkan kita kalah? Betul? Waktu Bible study kita sudah memperhatikan ini. Mereka tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kami kalah? Tapi dia tidak tunggu Tuhan jawab. Langsung mereka cari jalan sendiri. Mereka bilang apa? Oke, mari sekarang kita ambil itu tabut perjanjian Tuhan. Kita pikul masuk ke medan perang. Tentu kita menang, karena Tuhan menyertai kita. Apakah Tuhan menyertai mereka karena mereka bawa tabut perjanjian Tuhan? No, Tuhan tidak peduli. Tuhan biarkan mereka, karena mereka kurang ajar kepada Tuhan. Mereka memperalat tabut perjanjian Tuhan seperti jimat, padahal hubungan mereka dengan Tuhan tidak beres.
Tuhan tidak gubris. Biar tabut perjanjianku dirampas orang, aku tidak pusing, kata Tuhan. Aku tidak mau memberkati kamu. Biarkan kamu pergi perang dengan caramu sendiri. Mereka kalah lagi. Bahkan tabut perjanjian dirampas dan jenderal mereka, Hofni Pinehas, 2 anak imam Eli itu mati di medan pertempuran. Saudara lihat, Tuhan bisa pakai cara itu. Sekarang di sini, ketika Samuel sudah tua, anak-anaknya hidup tidak seperti Samuel, ada persoalan bukan? Mereka tidak tanya Tuhan, mereka tempuh cara sendiri, minta raja. Hari ini saya mengangkat tema apabila, artinya bila atau jikalau otoritanya otorita Tuhan, wibawa Tuhan, wewenang Tuhan tidak lagi dikehendaki. Persoalan yang terjadi di sini adalah umat tidak mau Tuhan itu terlalu campur langsung. Mereka mau ada raja saja yang pimpin mereka. Heran sekali. Padahal mereka sudah mengalami ketika Tuhan memimpin mereka, mereka pasang atau surut, saudara, mereka menang. Mereka mengalami pasang dalam kehidupan, bukan? Di pasal 7, Tuhan menyertai, menghantam orang Filistin, mereka dimerdekakan dan mereka mendapat pemulihan berkat. Tapi dengan berjalannya waktu, heran, orang itu bisa tidak suka kepada kepemimpinan Tuhan. Dalam hal ini melalui Samuel. Mengapa, saudara-saudara? Sebab kepemimpinan Tuhan itu mutlak, tidak bisa ditawar. Bukan dia sewenang-wenang, tetapi karena dia memang yang paling berwenang. Dia paling berdaulat. Dia berhak. Bukan cuma karena berhak, tapi dia itu maha baik dan maha benar. Dia tahu yang baik dan yang benar untuk kita, untuk umatnya. Jadi dia beritahukan jalan yang benar. Menurutlah kamu, ini jalan berkat. Lalu hambanya yang dia kirim, seperti Samuel, mengajarkan hal yang benar. Seperti kalau mereka menyembah berhala, Samuel bilang, kalau kamu mendua hati, kamu tidak bisa berbahagia. Kalau kamu sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan, ayo, buang semua itu berhala-berhalamu. Hari Jumat kemarin kita mengerti bahwa membuang berhala-berhala itu tidak gampang. Bukan cuma soal konsep, tapi juga soal duit. Berhala-berhala itu mahal, saudara-saudara. Orang-orang yang menyembah berhala, katakan kalau orang-orang Tionghoa keturunan, mereka beli dewa patung Kuan Yin, patung Kuan Kong, itu murah atau mahal? Sudah tahu, itu mahal. Makin dianggap berkhasiat, makin mahal. Orang yang pelihara keris-keris pusaka, itu mahal. Di dalam Kisah Rasul di Efesus dicatat orang-orang bertobat dari sihir, lalu mereka membakar buku-buku mantra mereka, jimat-jimat mereka bakar. Harganya itu puluhan ribu keping perak pada waktu itu. Jumlah yang besar sekali. Jadi tidak gampang. Pada waktu orang ditegur dosanya, disuruh buang dengan radikal, semua bertobat tuntas. Kadang-kadang orang lakukan dengan kurang senang. Kenapa sih nggak boleh? Itu mahal-mahal. Oke lah, sekarang aku nggak sembahyang lagi kepada jimat itu. Tapi kan kalau ini dijual, aku dapat uang bukan? Nanti uangnya aku persembahkan sebagian buat gereja. Jangan semuanya dibakar, sayang-sayang dibuat dari emas kok dibakar, dibuang lagi seperti itu. Dia rasa berat. Tapi hamba Tuhan mengatakan, no, harus hancurkan. Terlalu keras. Saya dalam pengalaman melayani umat Tuhan, bergereja di mana-mana, saya tahu kebenaran ini. Saudara, seringkali hamba-hamba Tuhan yang jalannya lurus, yang pengajarannya tegas dan keras itu, yang menegur orang kalau orang tidak hidup baik-baik, bahkan kebaktian ngobrol-ngobrol, dimarahi, ditanya kamu datang gereja mau ngobrol atau mau berbakti kepada Tuhan. Wah, dia merasa tersinggung sekali. Aku ditegur di depan umum. Saudara tahu apa yang mereka buat? Mereka berusaha bikin suatu gerakan untuk mendongkel hamba Tuhan seperti itu. Jadi persoalan di sini adalah konflik otorita, konflik terhadap yang berwenang. Tetapi seringkali orang
mau melaksanakan maksudnya tidak terus terang. Mereka datang kepada Samuel nggak bilang begini, aduh Samuel, kita pakai raja aja deh, karena Tuhan tuh keluar keras sih, susah dengan Tuhan. Itu berulang kali saudara-saudara. Saudara lihat dari mulai kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa. Apa kemudian mereka senang dengan Tuhan? Mereka ragu kepada Tuhan. Ketika iblis menggoda dia, bilang makan itu buah yang dilarang, lalu si ular tua mengatakan, no, sebetulnya kamu gak mati kalau makan buah itu, cuma Tuhan gak mau kamu jadi seperti dia. Diberikan keraguan dalam hati Hawa. Jadi Hawa kemudian ragu, wah ini Tuhan cuma mau memperalat saya aja nih. Dia mulai kemudian meragukan Tuhan dan akhirnya berontak kepada Tuhan. Saudara lihat, sejak awal pertama godaannya adalah terhadap otorita. Dan begitu sepanjang Alkitab, sampai Tuhan datang kedua kali nanti, orang selalu sering ragu kepada Tuhan. Ketika Musa memimpin umat Israel, satu saat umat Israel berkata, Musa, mendingan kamu aja berfirman kepada kami deh. Jangan Tuhan, sebab Tuhan itu terlalu menyeramkan. Kita salah sedikit pada mati di hadapan Tuhan. Mendingan kamu aja takut kepada Tuhan. Terlalu keras. Saya pikir selama beberapa puluh tahun Samuel memimpin, ada kasus-kasus, ada orang-orang terasa terlalu repot dengan Tuhan. Lalu mereka mulai pikir, gimana caranya ya? Kita coba ubah sistem. Bukan teokrasi, bukan Allah yang menjadi raja memimpin. Lebih baik kita coba-coba monarki lah, pakai kerajaan seperti bangsa-bangsa lain. Tidak terlalu keras, juga lebih megah, lebih gagah. Kita sekarang dipimpin oleh Tuhan lewat hambanya Samuel. Aduh, makin hari dilihat makin pudar pamornya. Samuel dulu gagah, sekarang sudah keriput ya. Dan tidak pakai jubah yang gemerlapan, pakai jubah sangat sederhana dari kain belacu. Tapi bangsa-bangsa lain, kalau rajanya tampil, waduh, mewah sekali, megah. Ada pasukan yang berjalan di depan, ada bunyi genderang, ada bendera kerajaan. Begitu gagah sekali. Kalau pergi perang, sebelum perang kita sudah takut lihat pasukannya begitu gagah. Mereka lalu berpikir, kita kepingin dipimpin raja. Samuel sedih karena apa saudara? Samuel langsung tahu, ini berarti kamu tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, waktu kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, apa kita mencari jawab dan jalan keluar dari Tuhan, atau kita mau cari jalan sendiri? Kita bosan, Tuhan lagi. Katanya doa lagi. Aku sudah lakukan kok seperti tidak ada hasil. Lalu kita mau cari jalan lain. No, saudara-saudara, jangan. Tuhan itu the best, always. Cuma kadang-kadang kita yang tidak mengerti Dia, tidak mengerti petunjuknya, sehingga kita tidak mengalami berkat pertolongan. Tapi marilah kita perhatikan bagaimana sikap Tuhan kalau Dia diragukan, kalau otoritanya tidak lagi dikehendaki, kalau wibawanya ditolak. Tuhan bilang kepada Samuel, ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tuhan itu Maha tahu, tidak bisa dikelabui. Ketika mereka bilang, engkau sudah tua Samuel, sebetulnya itu bukan alasan. Orang sudah tua pun tetap bisa memimpin. Bahkan makin tua, orang makin bijaksana. Betul? Presiden-presiden Amerika sudah lihat umur berapa memang? Memang ada yang muda, tapi banyak yang lebih bijaksana itu yang sudah umur di atas 60 memimpin. Mereka mempunyai pengalaman banyak. Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau.
Oke, tentu Samuel juga tidak setuju dengan anak-anaknya. Tapi bukankah bisa tanya kepada Tuhan, ganti anak-anakku Tuhan, siapa yang cocok untuk memimpin? Betul bukan? Bukan kemudian merombak sistem. Itu cuma alasan saja. Tujuan utama mereka, memang mereka tidak mau dipilih oleh Tuhan. Mereka kepingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Padahal, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu. Aku memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya engkau menjadi umatku yang istimewa. Umat Allah. Perjanjian lama itu Israel. Perjanjian baru umat Allah adalah kita, gereja. Jangan mau jadi sama seperti dunia. Salah kalau kita mau jadi sama seperti mereka. Firman Tuhan sudah mengatakan dalam Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah kamu dengan pembaharuan pikiranmu. Kalau kelakuanmu berubah menjadi kudus, karena apa? Karena kamu dipisahkan bagi Allah. Allah mengistimewakan kita. Jangan malah ikut-ikut cara dunia. Saudara, hal ini perlu kita perhatikan. Kalau makin hari saudara lebih banyak bergereja, saudara belajar hidup di dalam gereja, kepemimpinan gereja, organisasi gereja, saya beritahu saudara, banyak gereja pakai cara organisasi seperti organisasi dunia. Persis plot sama seperti organisasi-organisasi. Dia punya tata anggaran dasarnya persis seperti organisasi perkumpulan-perkumpulan sosial, ya, dan partai-partai politik sama. Salah kaprah. Gereja tidak boleh ikut-ikutan seperti mereka. Kita harus punya anggaran dasar yang berbeda. Salah satu yang saya katakan ikut-ikutan dunia itu apa? Kalau pengambilan keputusan pakai cara voting. Alkitab ajar kita ambil keputusan pakai voting tidak? No. Alkitab selalu ajar ambil keputusan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan jumlah suara. Jumlah suara tidak menjamin kebenaran. Suara banyak bisa justru salah kaprah. Betul. Waktu Tuhan Yesus disalib, keputusan itu suara terbanyak atau berdasarkan kebenaran? Berdasarkan suara terbanyak. Pilatus tanya, orang ini nggak salah, aku harus apakan? Semuanya menjadi salibkan, dia salibkan. Oh, semuanya. Itu suara terbanyak. Tapi suara terbanyak justru salah kaprah melawan kehendak Allah, melawan kebenaran. Jangan ikut organisasi dunia. Gereja kalau harus ambil keputusan, kalau ada masalah harus berdoa, harus cari jawab firman Tuhan. Kalau tidak, malah menimbulkan masalah. Waktu Tuhan pilih murid-murid, Tuhan pakai cara apa? Pernah catakan, pernah perhatikan? Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, baru besok paginya pilih 12 murid. Hari ini kalau orang mau pilih majelis, bagaimana caranya di gereja, di banyak gereja? Berdoa? Tidak. Gontok-gontokan dulu sepanjang malam, debat rapat, oke? Lalu baru pilih. Sebelum sudah kampanye, cara ini, yang cocok pilih ketua. No, yang lain. Lalu percaya tidak? Di gereja-gereja orang kampanye seperti itu untuk pilih ketua majelis. Ada orang yang berantem karena berebut kursi ketua majelis. Terus sudah gontok-gontokan rapat sepanjang malam, lalu pilih, sesudah pilih baru berdoa. Berdoanya 1 menit. Minta Tuhan berkati semua orang-orang yang sudah dipilih. Ya jelas habis itu kaca balau semua. Beda bukan caranya. Jangan ikut cara dunia, harus ikut cara Tuhan. Tapi ketika orang mau pakai caranya sendiri, Tuhan tidak kirim geledek dari langit lalu bunuh mati semua tua-tua yang mau melawan Samuel. Tidak. Tuhan bilang, biarkan, dengarkanlah perkataan mereka. Mereka mau minta raja, berikan raja buat mereka. Saudara-saudara, ini paling
mengerikan sekali. Waktu kita mau menempuh jalan kita, lalu orang menasihati, kita tidak dengar, dan Tuhan kemudian membiarkan. Ketika anak yang bilang kepada ayahnya, berikan warisan, padahal papanya belum mati. Aku mau pergi, tidak mau di dalam rumah ini. Papanya larang tidak. Lukas 15. Tidak ditulis papanya melarang dia. Dia kemudian pergi, papanya biarkan. Ayah di sana menggambarkan Allah. Satu kebenaran, saudara. Allah sering membiarkan kita menempuh jalan kita sendiri. Kalau sudah dinasihati, sudah diberitahukan, kita bandel. Sebab apa? Sebab orang yang keras kepala nanti belajarnya lewat apa? Belajar pengalaman. Kalau sudah mengalami akibat-akibat, baru dia kapok, baru dia datang kembali kepada Tuhan. Dinasihati, dikhotbahkan, nggak dengar, dia tidak mau. Itulah sifat dasar kita yang bandel. Hari ini kalau anak-anak kita bandel, kita jengkel bukan, kita marah. Kamu bandel sekali sih. Padahal kalau kita diam, masuk kamar, berlutut depan Tuhan, lalu tanya, Tuhan kenapa tuh anak bandel sekali? Nanti Tuhan bilang apa? Sudah tahu? Itu gennya kamu. Coba ingat-ingat, kamu bandel seperti itu kan? Iya. Gak gampang dinasihati. Sekarang kita lihat anak kita bandel. Saya lihat Kalisa suka debat, suka melawan. Saya bilang sama Bu Ratna, atau Bu Ratna yang bilang, anak siapa kalau begitu? Anak saya. Ya, keras seperti saya, bandel, suka melawan. Saudara-saudara, kita lihat seperti itu. Kita nasihati anak, jangan satu hari dia tempuh sendiri. Kalau kita sedih, kamu akan gagal. Dan betul dia mengalami kesusahan. Tapi Tuhan membiarkan. Cuma Tuhan bilang, beritahukan kepada mereka, apa akibatnya kalau kamu minta raja. Tadi saudara-saudara baca, saya tidak mau ulangi. Ternyata hidup tidak akan menjadi lebih baik. Kamu pikir akan lebih enak? Kamu punya raja, kamu harus servis dia. Berikan semuanya the best buat dia. Padahal dia tidak memberikan yang baik kepadamu. Barangkali saudara berpikir langsung, Tuhan juga minta diservis the best. Betul? Harus berikan semua yang terbaik, berikan persembahan yang terbaik, waktu yang terbaik, konsentrasi yang terbaik. Iya, tetapi Tuhan memberikan kembali selalu juga yang terbaik. Kalau raja, pemimpin kita lahir dengan semua yang terbaik, apakah dia memberikan yang terbaik kepada kita? Hari ini kita melihat dalam dunia kita, sistem kepemimpinan itu sangat mengagungkan pemimpin. Ketika seorang pemimpin sudah terpilih, dia punya hak-hak yang istimewa. Dia punya hak prerogatif. Dia bisa menentukan keputusan-keputusan. Dia bisa veto, betul? Dia bisa mengeluarkan anggaran-anggaran untuk dirinya. Saudara lihat presiden yang sekarang. Dia mau pergi keliling kampanye dengan bus, dia mau bikin bus tour, dia bisa nggak tahu keputusan dari mana bisa dibuatkan satu bus. Ya, sama seperti kendaraan kepresidenan yang dia pakai yang disebut The Beast itu juga anti peluru, anti bom, segala macam. Berapa duit itu? Uang siapa yang dia pakai, saudara-saudara? Uang siapa? Uang rakyat. Betul. Lalu rakyat memangnya dapat apa dari itu? Belum tentu. Raja belum tentu memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Waktu Israel meminta raja, ketahuilah saudara, sesudah itu kurang lebih ada 40-an raja pernah memimpin Israel. Dari 40-an itu, cuma kurang lebih 11 ada yang baik. Yang lain itu kacau balau semuanya. Bikin amburadul, negara jadi bangkrut, rakyat jadi susah. Dan dari 11, beberapa di antaranya akhir hidupnya murtad kepada Tuhan. Kawin-mawin dengan anak raja-raja kafir. Lalu berhala-berhala diimport masuk ke dalam tanah Israel. Akhirnya Tuhan marah. Dan karena raja-raja itu
rakyat dibuang ke Babel. Yerusalem dihancurkan. Itu karena ulah raja-raja mereka. Tuhan sedang beritahu terlebih dahulu. Kamu mau raja? Oke, silakan. Aku beritahu kepada kamu. Akan begini akibat-akibatnya. Dan waktu itu baru mereka bertobat. Kembali kepada Tuhan. Hari ini kita belajar satu kebenaran. Ketika hidup mengalami pasang surut, ada kesulitan, jangan tempuh jalan sendiri. Dalam keadaan senang, ingat Tuhan. Seperti lagu tadi, I need Him every hour. Siang atau malam. Tetapi terlebih lagi pada waktu susah, jangan nyeruduk-nyeruduk nempuh jalan sendiri seperti orang-orang dunia. Berlutut. Jangan ngomong apa-apa kepada Tuhan. Diam di sana. Kadang kita mau berontak, melawan Tuhan. Protes ini, protes itu. Diam. Teduh. Minta Tuhan ingatkan kita firman Tuhan. Minta Tuhan ingatkan kita khotbah-khotbah kita pernah dengar. Kalau kita bercermin, minta Tuhan menyoroti aku. Kesalahanku di mana? Apa yang aku harus perbaiki? Aku harus menempuh cara apa Tuhan? Di dalam kehidupan keluarga, kalau rumah tangga ada persoalan, jangan cepat-cepat salahkan lawan maksudnya pihak spouse kita yang lain. Kita harus merenung, mengapa semua terjadi begini? Jangan-jangan aku ada andil sebelumnya. Tuhan menyoroti kita, lalu kita kembali bertobat kepada Tuhan. Pakai cara Tuhan. Kalau kita salah, harus bagaimana? Diam. Lalu Tuhan bilang, kamu harus minta maaf. Aduh, malu Tuhan bilang maaf. No way. Kamu harus bilang. Kalau kamu tidak bilang, dia tahu bahwa kamu menyesali kelakuanmu. Dia pikir kamu masih seperti itu terus. Bagaimana bisa selesai dalam kehidupan sana, saudara-saudara? Harus pakai cara Tuhan. Tidak ada jalan lain. Sebab hanya di dalam jalannya itu, di dalam realnya ada damai, sejahtera. Samuel menuruti perintah Tuhan. Kemudian nanti berikutnya saudara akan lihat Tuhan memimpin Samuel menemukan Saul. Pada mulanya Saul itu baik, tapi kemudian hari saudara akan tahu Saul itu raja pertama tidak hormat kepada Tuhan, menimbulkan persoalan lagi. Kita akan belajar pada hari-hari yang akan datang, mengikuti terus catatan firman Tuhan dalam kitab Samuel. Tapi hari ini ingat, jangan berontak melawan Tuhan, jangan ikut orang dunia. Pakai cara Tuhan selalu yang terbaik. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, kami mau ingat lagi pemberitahuan-Mu tentang maksud-Mu menuliskan firman Tuhan. Mengapa begitu banyak cerita-cerita dalam perjanjian lama, cerita-cerita dalam perjanjian baru, Engkau wahyukan untuk ditulis. Engkau sudah beritahukan kami supaya kami belajar dari semuanya, supaya kami tidak mengulang kesalahan mereka. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Waktu ada persoalan, umat-Mu menempuh jalan keluar menurut cara sendiri berkali-kali, tidak kapok-kapoknya, padahal itu tidak menyelesaikan persoalan. Tuhan, hidup kami juga tidak selalu mulus, tidak selalu di atas. Kadang-kadang roda berputar dan kami ada di bawah. Kesulitan tidak kami harapkan, tetapi dia muncul dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami mau ingat, waktu hidup tidak menyenangkan, waktu keuntungan malah terbang, kami hidup dalam keprihatinan. Kami mau berlutut di hadapan Tuhan, bukan ikut-ikut cara orang dunia atau pikir cara sendiri, tapi cari jawab Tuhan dan menurut kepada Tuhan.
Meskipun Engkau memang adalah Allah yang lugas dan tegas, Engkau selalu meminta kami bersifat radikal, mengasihi Engkau dengan segenap hati, berdatang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, sebab Engkau Maha Tahu, tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Engkau mau kami hidup disiplin, Engkau mau kami berbakti dengan sungguh-sungguh hati. Jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan. Kami tidak merasa enak ketika kami ditegur oleh firman Tuhan. Tetapi semua itu Engkau maksudkan untuk kebaikan kami. Tolong kami punya hati yang lembut, bukan berontak kepada Tuhan, seperti umat-Mu yang hari ini kami baca riwayatnya. Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Tuhan, seturut kehendak Tuhan, sebab kami tahu tidak ada jalan lebih baik untuk menerima damai sejahtera dan berkat Tuhan, kecuali kami hidup bergandengan tangan dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, tolonglah terjemahkan supaya dia menjadi praktis dalam kehidupan kami, di rumah tangga, di pekerjaan, di pergaulan, dalam bidang apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.